Halo sobat semuanya, selamat datang di channel Aku Cinta Indonesia. Hari ini, kita menyoroti gelombang demonstrasi terbesar yang mengguncang Indonesia sejak 25 Agustus tahun 2025 hingga hari ini. Ini bukan sekadar unjuk rasa. Ini adalah ekspresi kemarahan mendalam rakyat terhadap kebijakan yang dirasa menyakiti hati dan mencederai kepercayaan publik, serta yang tidak kalah penting. Sepertinya ada kejanggalan di dalam rangkaian aksi demo tersebut. Karena aksi tersebut sudah tidak lagi mencerminkan adanya demonstrasi, namun lebih kepada aksi anarkis, penjarahan dan tindakan yang di luar kewajaran, serta melanggar aturan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemerintah. Dalam video ini, kita akan bahas secara kronologis tuntutan, kericuhan, korban jiwa, dugaan anarkisme terorganisir, hingga respons pemerintah. Mari kita simak bersama. Tapi sebelum itu, izinkan kami mengucapkan bela sungkawa dan ikut berduka cita atas meninggalnya Afan Kurniawan, serta para korban dari rangkaian demonstrasi yang terjadi sejak tanggal 25 sampai dengan hari ini. Semoga tidak ada lagi korban berikutnya dan situasi menjadi kondusif. Tanggal 25 Agustus tahun 2025, ribuan mahasiswa, pelajar dan buruh berkumpul di depan gedung DPR RI menuntut pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPR, reformasi hukum, penolakan politik dinasti, stop komersialisasi pendidikan, dan banyak lagi tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran. Di sore harinya, situasi semakin menegangkan ketika demonstrasi berubah menjadi ricuh akibat para pendemo mulai anarkis dengan melakukan pembakaran beberapa fasilitas umum, mencoret-coret dinding dan pagar, serta melebihi batas waktu yang diizinkan, sehingga dengan terpaksa, aparat menggunakan cara untuk menghalau para demonstran. Alih-alih mundur, bentrok pun terjadi saat aparat menembakkan gas air mata dan water cannon. Aksi anarkis pun terjadi semakin masif. Sepeda motor dibakar. Para pendemo dan aparat pun ada yang menjadi korban pemukulan. Hingga demonstrasi pun berlanjut sampai malam. Belum selesai di hari itu. Aksi demonstrasi pun berlanjut. Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, aksi unjuk rasa pun semakin membesar, meluas ke berbagai tempat, tidak hanya di depan gedung DPR. Hingga di sore harinya, terjadi tragedi Afan Kurniawan. Pria berusia 21 tahun, seorang driver ojek online tewas terlindas kendaraan Brimob di Jakarta, memicu kerusuhan nasional di berbagai kota, hampir di seluruh Indonesia. Berikut adalah daftar kota besar di seluruh Indonesia yang mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi. Pertama, Jakarta. Kerusakan di Jakarta terjadi di berbagai titik seperti halnya di gerbang tol dan halte terbakar, fasilitas umum rusak, pusat perbelanjaan tutup atau dibatasi, pembakaran kendaraan aparat, sepeda motor dan mobil dibakar, dan masih banyak lagi fasilitas umum yang rusak. Kedua, di Bandung. Pagar gedung DPRD Jabar, Wisma MPR, pos pengamanan, motor, mobil dibakar, dan masih banyak lagi fasilitas umum yang rusak. Ketiga, di Surabaya. Gedung Gerahadi terbakar, motor hangus, outlet dan mal ditutup, pos polisi rusak, puing berserakan. Di Makassar, gedung DPRD dibakar, hingga menimbulkan korban jiwa, kendaraan atau ATM rusak, kerusakan fasilitas publik, dan korban luka-luka. Di Solo, gedung DPRD dibakar, pagar dijebol dan penjarahan. Di Jogja, Mapolda diserang, kantor SIM dan SPKT dibakar. Selain itu di berbagai kota lain seperti di Jambi, Pontianak, Medan, Malang, Bali, Kediri, Nusa Tenggara, dan masih banyak lagi kota lain yang mengalami pengerusakan aksi penjarahan, pembakaran dan kekhawatiran di tingkat masyarakat. Menurut sumber, Radar Madiun total 8 korban hingga 1 September. Afan Kurniawan tewas di Jakarta
28 Agustus, dari Makassar. Sarinawati 26, Staf Sekretariat DPRD Makassar. Saiful Akbar 43, PLT, Kasih Kesra Ujung Tanah. M. Akbar Basri, sekitar 26 tahun, Staf atau Protokoler DPRD Makassar. Rusdam Diensia Ojol, 25-26, dikeroyok massa. Sumari, 60 tahun, tukang becak di Solo, meninggal saat kericuhan diduga karena gas air mata. Heza Sendi Pratama, 21, mahasiswa Amikom Yogyakarta, tewas akibat benturan atau luapan keamanan. Selain itu, aksi pengrusakan dan penjarahan juga dilakukan para pendemo di rumah beberapa anggota dewan dan menteri seperti rumah Ahmad Sahroni, Uya Huya, Eko Patrio, Sri Mulyani, dan Nafa Urbak. Dari rangkaian berbagai aksi tersebut, ada indikasi bahwa sebagian aksi dipicu atau dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab. Aksi penjarahan rumah pejabat, kerusakan masif, dan kekerasan ekstrim lebih dari sekadar protes, menimbulkan kekacauan sistemik dan menguntungkan mereka yang ingin destabilisasi. Sebagai contoh, rumah pejabat dibobol, barang berharga hilang, mencurigai adanya pihak yang menunggangi aspirasi publik. Pemerintah menyebut kekacauan ini mendekati unsur pengkhianatan dan terorisme. Sebagai respon dari pemerintah atas kejadian tersebut, maka Presiden Prabowo membatalkan kunjungan ke Cina, langsung memimpin rapat darurat. Sebagai hasil rapat tersebut, diumumkan pencabutan tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah per bulan untuk anggota DPR dan moratorium perjalanan luar negeri. Janji mulai berlaku Senin 1 September tahun 2025. Menginstruksikan kepada aparat agar tegas terhadap anarkis, hukum pelanggar kerusakan publik, dan penjarahan, serta menjamin ketentraman masyarakat dari gangguan kekacauan yang ditimbulkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Polisi berjanji menyelidiki dan menindak tegas, serta transparan terhadap 7 anggota BRIMOB ditahan terkait kematian Afan. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di tengah gelombang protes dan keresahan yang melanda negeri ini, mari kita tetap berdiri teguh sebagai rakyat yang cerdas, beradab, dan cinta tanah air, serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Suara kita adalah kekuatan, tapi kekuatan itu harus disampaikan lewat jalan damai, bukan lewat kekerasan. Jangan biarkan emosi sesaat membutakan akal sehat kita. Jangan sampai perjuangan rakyat disusupi oleh tangan-tangan gelap yang ingin melihat Indonesia hancur berantakan. Waspadalah terhadap provokasi. Waspadalah terhadap mereka yang menyusup dan menunggangi gerakan dengan niat jahat. Mereka ingin menciptakan kekacauan, kerusuhan, dan perpecahan bukan untuk membela rakyat, tapi untuk menghancurkan bangsa ini dari dalam. Jangan bakar tanah yang kita pijak. Jangan rusak negeri yang kita cintai. Mari kita lawan ketidakadilan dengan kecerdasan. Mari kita lawan arogansi kekuasaan dengan keberanian moral. Indonesia terlalu berharga untuk dihancurkan oleh kebencian dan kebohongan. Kita boleh kecewa, tapi kita tidak boleh menghancurkan. Kita boleh marah, tapi jangan kehilangan arah. Mari tetap tenang, tetap bersatu, tetap waspada. Indonesia butuh perubahan, bukan kehancuran. Indonesia butuh kita rakyatnya yang berpikir jernih, bergerak bijak, dan tetap setia pada merah putih. Serta sebagai bangsa yang besar, sebagai masyarakat yang berketuhanan, senantiasa kita berdoa, semoga Tuhan memberikan pertolongannya kepada bangsa ini, agar diberikan hikmah dan berkah dari kejadian ini, sehingga Indonesia semakin makmur dan sejahtera, dijauhkan dari bencana dan malapetaka. Jangan sampai justru ini kita abaikan, kita melupakan bahwa kekuasaan yang besar dan hakiki
adalah hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang selama ini telah memberikan anugerah yang besar kepada bangsa ini. Dan kita berharap agar para pemimpin serta elit politik di negeri ini sadar bahwa kekuatan demonstran belum seberapa dibandingkan dengan azab dari Sang Maha Kuasa. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara tulis komentar, like dan share, serta tekan tombol subscribe, agar kami terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, dan jumpa lagi di video berikutnya.